Ya, infografis. Ya, kita masuk ke materi ini. Layar saya sudah muncul di tempat kalian. Oke, sudah, Pak. Oke, ya, ini mungkin saya tidak akan terlalu panjang. 1,5 jam itu sudah sangat cukup, ya. Mungkin kalau nanti bisa selesai lebih awal, eh, nanti dilanjutkan dengan pengerjaan dari infografisnya itu sendiri. Ya, kita langsung saja, kita mulai. Oke, kan kalau kita membahas tentang infografis itu biasanya banyak sekali hal-hal yang berhubungan dengan poster. Nah, katakanlah di dunia kesehatan, kalau ke rumah sakit itu ya, atau ke tempat anak-anak posyandu, eh, kemudian rumah sakit ibu bersalin, apalagi puskesmas dan lain sebagainya, kan kalian pasti akan sering menjumpai poster. Kemudian kalian sendiri itu mahasiswa kedokteran pasti sering diminta untuk mengikuti perlombaan poster yang berkaitan dengan isu-isu kesehatan terkini, em, di mana poster itu sebenarnya tujuannya adalah untuk pengumuman ya, pengumuman atau iklan bisa, kemudian bisa menjadi suatu himbauan atau ajakan untuk orang-orang. Sehingga ketika kita melihat poster itu secara tidak langsung atau secara otomatis kita berpikir bahwa oh ternyata seperti ini informasi yang diberikan dan saya tidak boleh melakukan hal-hal yang mungkin dilarang. Nah, contohnya poster dilarang merokok gitu pernah ya. Ada di sini adik-adik yang merokok? Ada? Resen boleh? Rokok elektrik itu barangkali yang ngetren sekarang. Ada nggak? Nggak apa-apa ya, maksudnya bukan saya tidak akan menjudge kalian atau saya tidak akan melarang itu ya, tapi mungkin ada, maksudnya biar tidak merasa tersinggung. Ini no offense sifatnya ya, no offense dalam artian eh, biasanya di tempat-tempat kesehatan kan memang dilarang untuk merokok sehingga itu apa namanya memberikan himbauan atau mempersuasi kita jangan melakukan hal tersebut di tempat umum karena terkadang bukan terkadang ya kalau kita ke tempat apa gitu yang notabene eh, banyak kerumunan orang tanpa tanpa kita sengaja pasti akan ketemu dengan orang yang merokok itu secara bebas ya. Jangankan jangankan di tempat umum. Kalau di jalan pun sering ada yang merokok ya. Sehingga ketika dia membuang puntung rokoknya secara sembarangan itu bisa jadi berbahaya dengan mata kita kan ya. Nanti takutnya terjadi iritasi atau bahkan mungkin berbahaya nggak kalau misalkan saya kan tidak hatam di dunia kedokteran seperti kalian. Nah, kalau misalkan kena abu rokok yang masih menyala itu efeknya seperti apa sih? Apa yang terjadi dengan mata mungkin? Efek yang paling parah barangkali apa ya? Ada yang tahu nggak apa istilahnya? Saya ingin meminta informasi sebenarnya bukan saya yang akan mengajari kalian. Enggak, saya ingin minta informasi dari kalian. Ada yang tahu nggak? Mohon izin Bapak, mohon izin menjawab. Mungkin kalau misalnya terkena mata itu menjadi iritasi Bapak, sehingga menimbulkan gejala perih seperti itu. Oke. Apakah hanya iritasi saja? Kalau yang sampai nggak bisa buka mata itu gimana ya? Maksudnya kan dia bisa jadi bengkak ya. Itu apa namanya? Bisa nggak sampai bengkak itu matanya? Dia bisa Bapak terjadi inflamasi mungkin. Hmm, oke. Ya itulah eh, bahayanya ya. Kalau misalkan merokok, apalagi di jalan ya. Jadi himbauannya adalah jangan sampai melakukan hal tersebut di tempat-tempat umum atau barangkali di jalan karena sangat membahayakan. Nah, modelnya kan poster memang seperti itu ya tujuan tujuan poster. Tapi selain itu banyak hal yang merupakan informasi yang sifatnya kuantitatif seperti angka stunting di Singaraja gitu mungkin ya. Angka stunting di Singaraja, kemudian eh, tingkat penyebaran apa namanya influenza tipe B, nah gitu misalkan ya. Nah, jadi kalau misalkan orang melihat data dalam bentuk angka yang kumpulannya itu banyak, tentunya pasti akan menimbulkan
em, kebosanan atau mungkin saya nggak tertarik nih melihat informasi ini sehingga perlu dituangkan dalam bentuk grafik atau bahkan suatu bentuk set animasi gitu. Jadi poster itu nanti bisa berupa infografis ya yang tujuannya dapat mengedukasi masyarakat walaupun itu informasi-informasi yang sifatnya masih umum. Nah, jadi mengapa perlu infografis ya? Nah, gitu. Nah, jadi infografis, nah nanti kalian bisa cek ya yang mana yang benar, infografis atau infografik. Ya. Nah, katanya di sini infografik menjadi metode yang populer untuk memvisualisasikan data dan menyampaikan informasi karena dianggap lebih efektif dan lebih mudah diterima oleh audiens. Nah, berarti kan dalam suatu penyampaiannya, infografis ini yang dituangkan ke dalam bentuk infografik semestinya memberikan suatu visualisasi yang lengkap tapi mudah dicerna oleh khalayak umum gitu. Karena biasanya kan kalau kita sebagai orang yang berpendidikan berpikir bahwa em, ketika kita menyebarkan informasi ke khalayak umum, kita memberikan suatu informasi dalam bentuk atau dalam format yang teknis di bidang kedokteran sehingga masyarakat umum kurang paham. Nah, contohnya ya, ini bukan contoh infografik, tapi ketika kita masyarakat umum itu opnam ya ada yang mungkin pernah opnam ya DB atau apa gitu kan ya ada yang pernah jadi kalau masyarakat awam itu tidak fasih dengan istilah visite observasi benar ya. Nah, model-model yang seperti itu tapi biasanya di dunia kedokteran ataupun di rumah sakit sering sekali mohon tunggu ya kami masih observasi. Mohon tunggu dokter visitenya ya. Nah, gitu biasanya ya. Nah, mungkin nanti ketika kalian sudah menjadi dokter bisa membedakan halayak umum yang paham tentang istilah tersebut atau tidak sehingga lebih mudah pasien itu memahaminya ya. Harapannya infografis pun seperti itu ya. Terkadang kalau misalkan kita menyampaikan hal-hal yang bersifat teknis misalkan apa ya kalau misalkan ada fraktur nah gitu kan ya misalkan orang belum tentu tahu kan fraktur itu apa. Kemudian kalau misalkan ada appendix itu apa orang kan tidak paham. Jadi perlu diberikan penjelasan di dalam infografik itu walaupun hal tersebut mungkin akan menambahkan beban dalam tampilan yang ada di poster. Nah, apa sih tujuannya? Tujuannya itu public speaking ya. Ini seperti yang ada di slide. Jadi untuk menginformasikan atau mengentertain ya, mengentertain atau mengajak dari audiens, kemudian bisa menjadi alat yang mempermudah pemahaman masyarakat. Nah, kemudian bisa juga menemukan fakta-fakta mendalam yang tersembunyi dalam data yang kompleks. Jadi, sering sekali di dalam infografik ditambahkan gambar-gambar yang berhubungan dalam suatu eh, visualisasinya. Nah, mengapa perlu infografis? Ya, ada banyak hal yang memerlukan infografis ini. Nah, beberapa contoh adalah jenis-jenis layanan e-government. E-government yang berbau-bau kesehatan itu banyak ya, ada infografis kesehatan pemerintah, kemudian ada dinas kesehatan ini di website ini ada gitu. Jadi mereka memiliki infografis ya. Kemudian ada Pusdatin dan lain sebagainya. Jadi yang memerlukan infografis itu mungkin bisa ketika ada suatu layanan yang memerlukan komunikasi satu arah ya. Nah, misalkan seperti itu. Kemudian ada interaksi komunikasi dua arah juga bisa jadi diperlukan dan yang terakhir transaksi interaksi dua arah. Nah, dari jenis-jenis layanan e-government ini beberapa hal mungkin akan memerlukan bantuan visualisasi yang bisa membantu pemahamannya. Nah, jadi kita lihat ya, ada 4 tipe relasi dari e-government. Yang pertama itu ada government to customer, yaitu menerapkan TIK untuk membangun hubungan interaksi dengan masyarakat. Kemudian ada government to employee,
menerapkan TIK untuk meningkatkan kinerja dan kesejahteraan pegawai itu. Ada government to business, ya begitulah ya. Maksudnya ini mirip seperti e-commerce. E-commerce itu kan ada business to business, business to consumer, consumer to consumer. Nah, gitu misalkan ya. Kalau yang pemerintah juga sama, ada layanannya untuk customer, ada untuk pegawai, ada untuk bisnis dan ada untuk pemerintah. Jadi unsur TIK ini dipandang penting di sana. Hal yang paling simpel ya sudah yang seperti tadi ada infografis yang paling sederhana, kemudian ada website, pelayanan website atau integrasi data melalui website. Nah, sebenarnya sangat disayangkan di Indonesia itu gembar-gembor terhadap melek teknologinya tinggi sekali. Namun dari sisi pemerintah itu pun sendiri masih belum menerapkan eh, apa namanya integrasi data dengan sangat baik. Contohnya apa? Contohnya adalah ketika kalian ke rumah sakit, kalian perlu membuat daftar, ya, daftar pasien. Bener nggak ya? Ada yang sudah, eh, ada yang punya klinik barangkali di sini? Ada nggak yang punya klinik? Belum ya? Semoga nanti suatu saat punya ya klinik kesehatan, boleh kesehatan kecantikan itu kan boleh ya. Siapa tahu nanti jadi spesialis bedah plastik gitu kan. Siapa tahu kan karena sedang ngetren gitu. Nah, kalau misalkan kita ke klinik atau kemanapun itu ke dokter umum saja, praktek dokter, dokter umum, kalian kalau belum pernah ke sana kan diminta untuk registrasi dulu ya, data pasien gitu, bener ya, bener kan? Iya betul Bapak. Ada nggak dokter yang ya, ada tidak dokter yang ketika kalian ke sana kalian cuman diminta berapa NIK-nya? Ada ya, nggak ada kan? Ya, padahal kalau misalkan kita integrasi datanya sudah bagus, kita cukup memiliki KTP saja itu sudah cukup untuk menerima pelayanan di mana saja, seperti Dukcapil, kemudian di layanan tentang kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Kalau emang benar-benar terintegrasi. Jadi dengan nomor induk kependudukan, jadi biodatanya semua sudah terambil. Nah, itu yang belum bisa dilakukan di Indonesia. Jadi kita kemana-mana masih perlu banyak kartu. Kartu KTP beda, kemudian BPJS beda, dan lain sebagainya. Kenapa nggak cuma pakai KTP aja kan? Jadi satu data bisa digunakan di beberapa tempat. Nah, ini yang saya sayangkan. Harapannya kan sebenarnya adalah itu bisa dilakukan. Ya, mungkin ada yang tahu apa penyebabnya. Kira-kira kenapa susah sekali melakukan integrasi data di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Apakah gara-gara penduduknya banyak? Ada yang tahu kira-kira? Atau mungkin ada yang Mohon punya izin pendapat? menjawab Bapak. Ya, Mungkin menurut saya karena yang pertama itu dari segi teknologi yang belum merata nih ke Bapak. Jadi untuk menerapkan sistem seperti itu masih sulit dikarenakan masih belum merata di seluruh penjuru Indonesia menggunakan teknologi yang sama. Karena kan seperti yang materi yang sudah disampaikan oleh Bapaknya di pertemuan yang lalu itu harus menggunakan paling tidak basis sistem yang sama baru bisa saling bisa istilahnya interoperabilitasnya itu bisa tercapai seperti itu Bapak. Mungkin eh, sekian pendapat dari saya. Terima kasih. oke, terima kasih jawabannya ya. Berarti masih ingat ya materi Bapak Bapak yang sebelumnya. Namanya mungkin lupa ya. Bapak yang sebelum. Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Pak Agus maksudnya kan ya. Dengan Pak Agus materinya memang betul harus ada teknologi yang sama. Nah, selain itu kan sudah ke teknis sekali. Ya, jelas saja kita tidak bisa mengakses kalau misalkan kita tidak memiliki teknologi yang sama. Tapi kalau misalkan kita pikir baik-baik, apakah setiap daerah uh, yang paling kecil deh, apakah setiap kecamatan itu tidak menggunakan NIK? Ada nggak kecamatan yang nggak pakai NIK nih untuk mengidentifikasi warganya?
Mohon izin Bapak, menurut saya Ada pribadi, tidak? sepertinya tidak Ya. ada Bapak. Semuanya terdaftar sebagai warga negara Indonesia itu menggunakan NIK. Ya, betul sekali ya. Semua terdaftar dengan NIK. Nah, berarti kan sebenarnya kalau di Dukcapil, data Dukcapil kan bisa di-retrieve dari mana saja, bisa diambil dari mana saja. Nah, nanti masalah teknologi yang digunakan, kalau misalkan rumah sakitnya masih bersifat sederhana, ya udah kita bagaimana caranya mengupayakan agar kita bisa ngambil NIK dan data-data pribadinya itu saja. Itu ya. Nah, cuman di belakang itu masih masih banyak hal-hal yang mungkin kalau bisa dibilang saya tidak menuduh, tapi pasti ada ya. Suatu hal itu pasti ada di belakangnya yang menyebabkan kemajuan itu tidak bisa dilakukan. Ya, barangkali ada kepentingan di sana. Kalau misalkan tidak ada kepentingan, pasti bisa kita terapkan kok. Walaupun apa namanya, bisa. Yang penting kita bisa ambil NIK-nya saja. Tuh, harusnya bisa. eh, Perkara nanti alatnya canggih atau tidak itu yang jadi masalah ya. Kecuali kita memaksakan hal itu harus dapat dilakukan di pedalaman. Nah, itu contohnya. Orang pedalaman kan mungkin nggak akan pakai NIK ya. Suku-suku di pedalaman itu kan mungkin nggak akan pakai. Jadi tidak sampai sejauh itu. Cuman mostly apa namanya, keterlambatan eh, peningkatan penerapan teknologi itu terjadi karena adanya suatu kepentingan lain di balik itu semua gitu. Sehingga itu tidak bisa kita terapkan secara menyeluruh ya. Nah, barangkali itu saya tidak menuduh tapi mungkin agak sedikit gregetan aja ya. Kok kita nggak maju-maju sih gitu. Apa sih penyebabnya? Yuk bareng-bareng yuk gitu kan. Kalau kita bareng-bareng kan harusnya bisa. Apalagi kita berbanyak kan. Banyak sekali warga di Indonesia. Nah, cuman kalau kepentingannya beda-beda itu yang susah. Ini pengennya apa, ini pengennya apa. Kalau misalkan kita samakan buat NIK semua, berarti kan proyek BPJS nggak jalan. Kalau saya buatkan ini, proyek ini kan nggak jalan. Nah, gitu. Misalkan ada beberapa hal yang seperti itu yang barangkali mungkin em, menjadi penyebab atau suatu alasannya. Gitu. Ya. Nah, kita bahas lagi ke ciri-ciri infografis. Ya, ada ada beberapa hal ya ciri-ciri infografis. Yang pertama, dalam membuat infografis, kita harus memperhatikan yang paling simpel dulu, tulisan, kemudian ada gambarnya. Yang pertama, kemudian hemat kata, tidak terlalu deskriptif ya. Kemudian yang ketiga, bagaimana tata letaknya. Kemudian yang keempat, gambar dan kalimat pada poster bersifat persuasif atau mengajak. Nah, ini adalah suatu ciri-ciri infografis yang nanti kita bisa tuangkan. Nah, berarti kan kalau kita mau membuat poster atau membuat infografis kesehatan, tentunya ini modal utamanya. Contohnya apa? Ketika kita menulis, yang paling simpel aja menulis, jangan menggunakan format aneh, Lucida handwriting gitu. Pernah pakai Lucida handwriting? Karena harusnya ya yang tulisan tangan gitu kan ya. Atau apa yang agak aneh lagi tulisannya. eh Coba kalian cari di aplikasi word processor kalian. Itu misalkan ada creepy gitu. Kemudian ada apa lagi ya yang agak susah. Yang paling susah kan wingdings itu ya, yang simbol-simbol itu apa maksudnya kan kita nggak boleh pakai itu. Jadi biasanya tulisan yang digunakan dalam infografis mestinya harus jelas. Contohnya apa? Arial. Ya walaupun dia ngeblok seperti itu, tapi tulisannya bisa dibaca oleh siapapun. Ya, gambarnya ya harus sesuai. Kemudian untuk hemat kata nanti di belakang ada penjelasannya. Kemudian ada layout tata letak bagaimana sih mengatur poster itu agar proporsional. Kemudian gambar dan kalimat poster bersifat persuasif. Nah, untuk poster kita bisa membuat konten poster berupa infografis menarik ya. Satu, dia standar infografis berkualitas baik. Dua, standar elemen infografisnya harus kita perhatikan juga. Nah, ini ilustrasi ya. Infografis itu tujuannya seperti ini. Jadi, infografis yang baik itu misalkan kita memiliki data yang cukup banyak, kemudian infografis berfungsi untuk menyederhanakannya.
Caranya adalah dengan menggabungkan informasi penting yang didapatkan, kemudian ditambahkan dengan grafis atau animasi atau gambar yang mendukung kesesuaian dari data tersebut, sehingga memang benar-benar bisa memberikan informasi. Nah, jadi infografis ini eh, yang menjadi titik poin utama ya. Lihat di bawah, bagian kedua, infografis itu punya presentasi gambar visual yang lebih banyak dibandingkan dengan informasi teks. Jadi, bagaimana gambar itu memberikan informasi, ya, selain dari informasi teksnya itu sendiri. Nah, ini anatomi infografis ya. Kalau dari sisi visual, itu ada ilustrasinya seperti apa. Kemudian ilustrasi itu bisa jadi setting ya, setting tempat, waktu, atau setting gambarnya, setting temanya bisa jadi. Kemudian ada icon yang mendukung, kemudian ada grafisnya, ada tipografi dari sisi teks, kemudian dan dari segi warna. Kalau misalkan dari kesehatan itu sorry, warna yang mewakili kedokteran itu warna apa sih sebenarnya? Kalau teknik itu kan warnanya biru, teknologi baru itu lambangnya warna biru. Tapi kalau di kedokteran warnanya apa sih? Ungu itu lambang apa? Kalian nggak pakai baju ungu ya? Bener nggak? Ada yang tahu? Nggak ada. Ada yang tahu. Baju baju kalian punya baju angkatan mungkin atau baju baju prodi gitu? Punya? Yang baju polo gitu? Warnanya apa? Mohon izin Bapak, warnanya warna ungu Bapak. Nah, itu udah warna ungunya itu mewakili apa ya? Pada saat ospek itu nggak diinformasikan? Nggak ya? Nah, yo apa ya? Saya juga nggak tahu nih gitu. Ya, cuman kalau misalkan di kedokteran yang saya tahu kan biasanya berwarna hijau ya. Bukan berarti kalau warnanya hijau itu DKP gitu kan ya, bukan ya. Dinas kebersihan gitu mungkin enggak. Eh, cuman eh, yang saya masih belum ketahui itu biasanya di lambang medis itu pasti ada lambang gelas, ada ularnya. Itu gelas atau apa sih? Kan ada lambang ular gitu kan ya. Di kedokteran itu pasti ada. Itu apa maknanya? Kalian tahu nggak? Ada yang tahu nggak? Bisa menjawab, Pak. Nggak juga. Ya, silakan Untuk lambang Jerol. yang Ya, biasa Jerol. terlihat tuh Betul mungkin namanya dari Jerol. yang Bapak deskripsikan tuh mungkin untuk lambang untuk lambang yang berbentuk seperti ular dan ada tongkat itu biasanya disebut sebagai Staff of Arceusarchus atau kalau bahasa Indonesianya tongkat Aesolus atau itu biasa diambil kan dilambangkan sebagai sebuah batang dengan tongkat sebuah tongkat yang dikelilingi atau dilingkari dengan ular seperti itu. Itu untuk artinya sendiri, ular itu menggambarkan bahwa itu akan ular tuh sering terkenal dengan raja atau bisanya, di mana itu menyimbolkan kehidupan dan kematian. Sementara untuk tongkatnya itu dianggap sebagai karena kalau biasa kita lihat di beberapa kepercayaan tertentu yang memiliki kuil-kuil tertentu itu kadang tongkat itu diartikan sebagai bagian dari ritual penyembuhan segitu pada orang yang sakit gitu nih Pak, sepengetahuan saya. Oke, terima kasih ya Jerol atas bantuan menjawabnya ya. Jadi teman-teman yang lain yang belum tahu maknanya bisa tahu kan. Jadi kalau orang-orang kedokteran biasanya memegang teguh lambang itu kan ya. Karena di dunia 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 kesehatan memang erat kaitannya dengan kehidupan dan kematian. Gitu. Salah diagnosa mungkin awalnya tidak tidak terlalu berpengaruh, tapi sedikit salah diagnosa bisa menyebabkan kematian juga kan gitu. Salah obat mungkin karena alergi obat kan, jadi uh,
mungkin saya cerita sedikit karena dulu teman saya, teman kerja itu ada yang meninggal karena alergi obat. Awalnya memang flu, entah kenapa itu sampai akhirnya di opname salah obat, karena alergi salah obat mengalami luka bakar dari organ dalam dan organ luarnya, melepuh semua. Tidak tidak bertahan beberapa lama, berapa minggu akhirnya meninggal gitu. Karena salah obat. Nah, nanti kan kalau kalian jadi dokter hati-hati, diingat lagi, ditanyakan juga ke pasiennya. Kan kalau pasiennya nggak bilang juga kan nggak tahu ya ada alergi obat atau tidak gitu kan ya. Nah, mungkin seperti hal tersebut ya dijaga sedikit. Oke, kita lanjutkan. Nah, itu dari sisi visual ada beberapa elemen. Kemudian dari sisi pengetahuan ya udah kita memerlukan fakta dan data. Misalkan pendapatan dari suatu dinas itu mau kita sampaikan ke halayak umum atau data tentang eh, apa ya? Data persebaran penyakit itu ya, pandemi gitu misalkan atau endemi ya. Nah, itu perlu dukungan fakta dan data yang nanti bisa ditampilkan dalam bentuk grafik atau dalam bentuk peta sehingga bisa di mapping seperti em, kasus persebaran itu kan ya bagusnya kita pakai gambar mapping bukan grafik sehingga jelas di daerah ini berapa persen eh, yang terdampak dan ada kesimpulan. Kemudian dari kontennya itu mungkin bisa dalam bentuk kerangka waktu atau statistik atau bahkan mungkin dari sisi referensi. Nah, ini adalah tiga anatomi infografis yang mana nanti harus kita coba sampaikan melalui poster. Untuk tahapan pembuatannya ya tentu kita harus melakukan riset eh, data dan sintesa. Tentunya riset data dan sintesa itu tidak terlepas dari referensi, kemudian mulai merancang sketsanya seperti apa, apakah kita perlu menggambar suatu flowchart atau diagram gitu. Ada yang tahu flowchart? Kemarin sudah disampaikan flowchart itu apa oleh Pak Agus? Atau pernah dengar barangkali? Sebelum menjawab Pak, untuk Ya, pengetahuan saya untuk flowchart itu sendiri itu seperti sebuah diagram yang menampilkan alur pelaksanaan suatu proses gitu Pak. Misalnya flowchart tentang alur pelaksanaan pengambilan obat itu dimulai dari apotek, baru diarahkan panah menuju ke bagian mana gitu kan. terima kasih ya Gerald ya betul sekali. Kalau misalkan flowchart namanya juga flowchart diagram alur atau diagram alir gitu ya. Nah, diagram alur atau alir ini sebenarnya bisa diterapkan di mana saja. Khusus kami di informatika memang belajar ini dari awal. Memang belajar diagram alur. Jadi masing-masing diagram itu ada lambangnya, ada lambang start, terminator ya, itu dilambangkan dengan elips. Kemudian ada jajar genjang, itu melambangkan input dan output. Kemudian ada lambang preparation, itu segi 6. Kemudian ada proses, lambangnya kotak. Apapun proses yang dilakukan, lambangnya kotak. Kemudian kalau ada percabangan, tuh misalkan ada layang-layang, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali ya. Kemudian harus ada terminator. Jadi start dan end-nya harus jelas di mana gitu kalau kami. Tapi mungkin secara umum tidak tidak harus sedetail itu. Yang penting ketika kita menggambarkan flowchart kita tahu alur berpikir kita seperti apa sih dari awal hingga akhir ya. Nah, itu untuk flowchart. Kemudian diagram ya jelas ada diagram pie, ada diagram batang dan lain sebagainya. Nah, baru kita lakukan terapkan desain. Di desain itu beberapa hal yang harus kita pilih seperti yang pertama temanya dulu. Temanya seperti apa, baru bisa kita tentukan ilustrasinya apa. Baru menyesuaikan. Oh, ilustrasinya seperti ini, berarti warna dasarnya ini. Terus gambar-gambarnya apa saja yang kita kita tanamkan. Kemudian mau menjelaskan tentang apa saja, baru disesuaikan dengan icon yang tepat. Kemudian baru laksanakan review dan rilis. Nah, ini semua kan saya bilang semuanya pasti sudah kalian pahami dengan jelas ya. Saya tidak ingin menabur garam di lautan, tapi tetap saja ini harus saya sampaikan. Nah, ini beberapa contoh. Waduh, mungkin agak pecah di tempat kalian ya. Dulu slide ini dibuat tahun 2019 pada saat mungkin angkatan kedua di fakultas
kedokteran ya, ada mahasiswa kedokteran yang saya ajar. Ini pada masa COVID itu merajalela. COVID kan baru muncul 2019 dan kita bingung ya bagaimana cara mengatasinya. Nah, sehingga dipilihlah ilustrasi seperti ini. Ya, pencegahan coronavirus. Nah, ini kan teksnya sama sekali nggak susah. Kemudian grafiknya masih kurang, ya. Grafiknya masih kurang, tapi poin per poinnya adalah bagaimana cara mencegah virus corona pada pada saat itu. Nah, ini khusus bagi yang melakukan perjalanan ke Cina, itu di-highlight dengan warna merah sehingga menekankan bahwa jika Anda melakukan bepergian apalagi ke Tiongkok, ini dulu namanya Cina ya, tapi sekarang ke Tiongkok gitu kan ya. Gunakanlah masker bila berada di kerumunan. Nah, ini masih umum karena apa? Informasi kita di awal, kita masih buta dengan yang namanya COVID-19. Ya, tapi lambangnya ya penyakit yang di akibat dampaknya gitu kan ya. Dampaknya mungkin gejala yang muncul itu adalah kita flu, batuk-batuk, pilek, kemudian mungkin yang pernah merasakan eh, merasa badan pegal, panas itu ya seperti demam dan lain sebagainya. Itu pasti pernah mengalami. Kalau saya dulu 2 kali kena kalau nggak salah. Untung tidak parah ya, paling hanya tidak bisa mencium bau saja. Tidak tidak tahu kok baunya hilang gitu. Kemudian ketika makan yang terasa hanya manis saja, manis dan asin. Sisanya nggak berasa. Aneh rasa makanan itu ya. Mungkin ada yang pernah. Semoga kita tidak apa namanya kena dampak pandemi lain lagi. Nah, jadi kemudian kita perlu membuat infografis yang berkualitas. Jadi, apa itu infografis yang berkualitas? Nah, di sini kita lihat bahwa eh, orientasinya memang pada untuk tujuan infografis ya. Em, Kalau misalkan kita mau buat mudik, ya udah bagaimana sih yang menjelaskan tentang ilustrasi tentang mudik tersebut gitu. Nah, kemudian berdasarkan riset dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan, ya berarti isian atau substansi yang ingin kita cantumkan di dalam poster hendaknya memang dapatkan dari data-data yang valid, jurnal, jurnal berkualitas mungkin, atau data kepemerintahan yang memang sudah divalidasi, ya, mungkin data dari BPS juga bisa. Kemudian relevan dengan kebutuhan pembaca. Kalau misalkan kita memberikan informasi tapi tidak relevan terhadap kebutuhan pembaca, ya udah sama aja kita kita tidak informasi kita tidak berguna. Kemudian strukturnya harmonis dan menarik itu ya, jangan terlalu banyak tulisan, apalagi presentasi mahasiswa biasanya banyak banget tulisannya gitu ya. Kemudian ada unsur persuasi yang mengajak ya, misalkan seperti ini mudik sehat, aman, selamat. Nah, gitu. Yuk mudik sehat gitu kan ya maksudnya. Keterbacaan, readability bisa dibaca. Kalau yang seperti tadi ini nggak bisa dibaca kan ya, ngeselin kan ya model seperti ini. Kemudian lugas, ya konsisten dengan brand atau guideline-nya. Kemudian mudah untuk dibagikan, shareability-nya gampang. Nah, ini infografis yang berkualitas. Ini contohnya ya, gerakan mudik sehat, aman dan selamat. Ini diajukan oleh Germas, kemudian ada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah, kemudian ada hubungi 911 untuk info dan konsultasi pelayanan kesehatan. Itu misalkan. Ilustrasinya ya udah di stasiun stasiun kereta api ada orang yang mau bepergian ya kan sudah menunjukkan bahwa ini sesuai dengan tema mudik ya. Nah, kalau misalkan kita bikin mudik tapi yang kita berikan ilustrasinya itu kapal pesiar gitu mungkin kan nggak cocok ya. Ya walaupun ada kapal penyeberangannya tapi nggak cocok kan gitu. Jadi elemen-elemennya itu eh, kita bagi dua dulu infografis yang ada. Yang pertama infografis statis, yang kedua infografis dinamis. Kalau infografis statis kan bisa jadi poster, udah pasti poster nggak mungkin bergerak ya. Tapi kalau infografis dinamis, ya mungkin kita bisa lihat seperti apa ya istilahnya yang biasanya sering dipasang di Videoton gitu kan. Nah, itu infografis dinamis. Kalau statis ya yang diperhatikan tidak mencakup bagaimana musiknya seperti apa, sound effect-nya seperti apa, voice over, animasi dan lain sebagainya dan transisi. Itu tidak diperlukan.
Justru yang diperlukan dalam elemen yang diperlukan dalam infografis statis itu seperti judulnya yang harus simple dan memang betul-betul mengena. Kemudian tata letak atau layouting, ada icon dan simbol, ilustrasi dan gambar, warna dan tipografi. Ya. Nah, yang pertama elemen infografis judul ya. Nah, ini harus diingat. Ketika kita membuat judul poster, infografis dalam bentuk poster, maksimal ini hanya direkomendasikan loh ya. Direkomendasikan maksimal 5 kata kalimat aktif, bukan kalimat pasif ya. Nah, ini kalau misalkan lebih dari 5 kalimat, gimana Pak? 5 kalimat, 5 kata gitu maksudnya. Lebih dari 5 kata gimana Pak? Enggak apa-apa sih, tapi ya ya pasti kita bacanya mungkin ada perasaan untuk enggan untuk membaca seperti itu. Ya, kemudian memiliki judul yang menarik perhatian. Bagaimana kita memunculkan judul itu dengan eh, apa namanya bisa membuat orang penasaran. Kemudian mewakili isi keseluruhan atau mengajak persuasi untuk membaca lebih lanjut konten yang disajikan. Nah, kalau ini contohnya lah beberapa poster yang diberikan oleh pemerintah gitu yang kami ambil. Kelola stres, apa gimana caranya mengelola stres? Nah, ini ilustrasinya ada orang setengahnya itu mungkin bersedih, setengahnya lagi ya senyum-senyum biasa aja gitu. Kalau ada yang mirip, no offense ya, kalau misalkan ada yang merasa ini mirip, wih saya yang diejek enggak ya. Nah, yang pertama mungkin apa poinnya terapkan perilaku hidup sehat, lakukan kegiatan sesuai minat dan kemampuan, ya, ini masih normatif sifatnya. Dan kalau misalkan dilihat, ya mungkin agak kurang nyambung karena ini susah ya lakukan kegiatan sesuai minat dan kemampuan masa dia jadi montir ya gitu. Nah itu mungkin kurang cocok. Yang cocok itu misalkan tidur cukup, makan bergizi seimbang. Nah ikonnya itu orang yang baru bangun tidur. Nah gitu. Tingkatkan ibadah, lambangnya tangan dicakupkan, mungkin mewakili beberapa tata cara ibadah dari masing-masing agama gitu sehingga mewakili ya. Kemudian kembangkan hobi yang bermanfaat. Nah, dia contohnya memancing, mungkin suka memancing gitu dan lain sebagainya. Ya, itu judul. Kemudian tata letak layout. Nah, penempatan dan pemisahan antar blok itu harus jelas ya. Nah, eh, jadi kalau misalkan kita memiliki beberapa subtopik, sebaiknya kita kelompokkan. Jangan sampai dicampur aduk ya. Kemudian penempatan focal point visual yang tepat gitu ya. Focal pointnya mau membicarakan tentang apa itu harus tepat. Kemudian marginnya konsisten. Jangan sampai satunya dekat, satunya agak jauh gitu ya. Nah, ini untuk layouting. Secara karena ini seni ya, karena ini seni tidak ada ukuran yang pasti yang bisa saya berikan. Misalkan marginnya harus sekian, tidak bisa seperti itu karena ini termasuk selain infografik, di sini ada unsur seninya yang kalau kita sebut seni berarti itu kan ada unsur kebebasan. Ya, gimana Pak kalau saya nggak seni? Oh, nggak apa-apa, kita coba aja buat kan. Namanya juga karya kan. Nah, kemudian ada icon dan simbol ya. Jadi harapannya icon dan simbol ini membantu pemahaman pembaca lebih cepat. Ya, sifatnya simbolis dan universal. Kemudian eh, icon gunakan icon dalam penampilan data. Ya, nah ya, yang pasti dia harus cocok lah dengan konteks yang diberikan. Kalian bisa menemukan icon yang gratis ya, atau mungkin ada yang beberapa yang berbayar ya, tapi kalau mau gratis ya kalian bisa cari Vape Icon sebenarnya. Nah, di sini ada beberapa beberapa situs yang bisa kalian kunjungi untuk mendownload icon. Nggak tahu sekarang apakah sudah berbayar atau bagaimana, tapi ini ada beberapa rekomendasi seperti iconfinder.com, floticon.com, dan icons8.com gitu ya. Silakan nanti kalian bisa eksplorasi sendiri untuk mendapatkan icon-icon yang gratis. Nah, bagian D yaitu ilustrasi dan gambar. Ilustrasi atau gambar ini bersifat memudahkan pemahaman terhadap data atau konten yang disampaikan. Kemudian konsisten dalam satu infografis. Kalau bisa, lebih baik ilustrasi itu dibuat sendiri ya, yang bisa menggambar vektor. Tapi kalau yang nggak bisa ya udah kita cari yang gratisan. Tapi tetap informasinya adalah jangan sampai kita melakukan plagiasi atau
pelanggaran hak cipta. Menggunakan gambar orang yang harusnya berbayar, tapi digunakan sembarangan gitu. Ya, poinnya itu kan sekarang kalau yang lagi getol itu entah cari panggung atau gimana ya Ahmad Dhani ya. Senang banget kalau udah membahas tentang hak cipta gitu, apalagi ya hak cipta lagu gitu. Gambar juga sama, ada hak ciptanya. Jadi jangan sampai apa yang kita gunakan itu melanggar undang-undang hak cipta ya. Kalau misalkan memang tidak boleh digunakan disebarkan dalam beberapa infografis ya udah kita cari gambar yang lain. Ya mau gimana lagi? Itu derita kita yang tidak bisa membuat gambar vektor. Nah, ini beberapa gambar ilustrasi yang bisa didapatkan di berbagai situs. Ada unsplash.com, PicJumbo, gratisografi.com, negativespace.co. Biasanya saya sering nyari di Vpik ya. Ya walaupun sedikit perjuangan untuk mencari gambar dan icon dan lain sebagainya, ya udah nggak apa-apa. Yang penting masih bisa gratisan asal kita menggunakan akun Google. Ya gratisnya berapa itu setelah itu ya udah tunggu sampai besok lagi baru bisa download. Warna. Nah, ini menerapkan psikologi warna. Nanti kalian bisa cari sendiri terkait dengan psikologi warna ya. Misalkan untuk membuat lebih semangat itu biasanya gambarnya bernuansa kemerahan atau mungkin orange masih bisa ya. Tapi kalau misalkan kita mau menangkap nuansa tentang kesehatan gitu misalkan bisa pakai hijau. Kalau tentang teknologi bisa pakai warna biru, biru muda. Ya, kenapa lambang ilmu komputer itu biru muda ya itu tentang apa namanya ilmu komputer Uniksa ya komputer science Uniksa itu warnanya biru muda karena ingin melambangkan teknologi. Nah, itu misalnya perkembangan teknologi. Warna dan background memiliki kontras yang nyaman dibaca, jangan sampai kontras banget ya. Misalkan backgroundnya merah, terus warna tulisannya biru, itu kan udah nggak enak banget dilihat ya. Atau yang lain lah itu kuning dicampur dengan warna apa ya hijau. Ya mungkin agak-agak aneh. Ini kan sedikit kalau saya lihat nih agak kurang enak tapi masih masih bisa masih nyambung ya warnanya. Ada hijau dengan kuning kuning itu. Nah, seperti kita next ke tipografi. Nah, font. Font judul dan subjudul disesuaikan dengan mood atau gaya infografis yang sedang dikerjakan. Jadi intinya tulisan itu seni ya. Tulisan itu seni tapi tolong jangan membuat orang susah untuk membaca dan disesuaikan dengan konteks. Masa kita sedang bergembira apa namanya ajakannya misalkan untuk mari kita misalkan meriahkan 17 uh, Hari Kemerdekaan Indonesia gitu misalkan tapi lambangnya tipografinya kita menggunakan font creepy gitu seram itu kan nggak cocok ya. Nah disesuaikan seperti itu maksudnya. Judul direkomendasikan menggunakan font bertipe display. Kemudian teks dikombinasikan font bertipe sans serif gitu misalkan ya. Nah ini beberapa contohnya. Pastikan jarak antar baris rapi dan mudah untuk dibaca. Untuk font kita bisa dapatkan di fontsquirrel.com ya untuk nama-nama font barangkali ada yang suka mengganti-ganti font bisa cari di fontsquirrel.com. Nah, untuk rekomendasi perangkat lunak, nah ini kan kalau yang desain grafis Adobe Illustrator ya, tapi berbayar semua. Itu kalau misalkan mau gratis ya udah kita pakai Canva aja aplikasi online-nya sekarang kan ya. Ada banyak sebenarnya ada Visme, ada Canva, ada Pictochart, ada Venggage. Nah, yang sering kalian pakai kan Canva. Jadi bisa pakai itu, bisa pakai Canva sebenarnya tapi penyampaiannya harus jelas. Kalau untuk animasi video saya tidak akan minta kalian untuk buat itu. Waktunya cuma satu kali pertemuan ya. Ada After Effect, kemudian ada Premiere Pro, ada Sony Vegas. Yang gratis tuh Blender. Blender tuh bukan alat aja ya, tapi ada software juga. Nah, proses produksi infografis statis ya, ini proses produksinya. Draft point ini kalau sudah punya konsep yang matang, ini nggak perlu lagi. Tapi kalau misalkan kita belum punya konsep, ya sudah kita step by step itu harus lakukan.
Yang pertama draft pointnya mau menuangkan tentang apa saja, pilih poin-poin pentingnya. Kemudian pemilihan style atau template, ilustrasinya ke arah apa nih? Tuh, misalkan perayaan ulang tahun kemerdekaannya mau ke arah apa ya yang akan kita bahas gitu misalkan. Kemudian proses desain, preview, baru final art. Nah, previewnya dari proofreader atau proofreading ya. Ada orang lain yang akan mereview, bukan diri kita sendiri. Nah, perlu dibuatkan sketsa dulu, sketsa infografis yang mau dibuat seperti apa, sketsanya seperti apa, catatannya apa saja. Nah, apa isinya gitu kan ya. Eh, Sketsa ini misalkan ada poin-poin material infografis agar nanti pemahaman visualnya lebih menarik gitu. Ya, bagaimana cara kita menggambarkan gitu. Nah, contohnya seperti di bawah ada stok BBM ya, misalkan dari bulan apa sampai bulan apa. Nah, kalau kita pilih yang kiri agak susah dipahami ya. Tapi kalau kita pilih yang kanan mungkin akan lebih jelas. Oh, bulan sekian itu lebih banyak. Nah, gitu misalkan ya. Nah, ini yang perlu kita coba untuk analisa. Nah, untuk pengaturan dokumen awal, nah ini lebarnya 1080 piksel, kemudian tingginya 1350. Atau kalau misalkan untuk Instagram, kita kan pakai yang square ya. Bisa pakai 1080 kali 1080 piksel. Gitu. Nah, jadi eh, nanti akan ada beberapa pengaturan yang kalian perlukan kalau semisal kalian gunakan tools yang mungkin lebih advance. Contohnya Photoshop gitu kan ya. Di Photoshop dalam membuat lembar kerja kan di awal sudah ditanya dulu pixel mau berapa pixel resolusinya, kemudian berapa dpi dot per inch gitu misalkan. Kalau di Photoshop ada pilihan MK gitu. RGB itu red, green, blue yang mewakili warna dasar dari ilustrasi kita yang bisa dikombinasikan nanti sehingga bisa jadi berubah warna gitu. Kalau CYMK ya cyan, magenta, MKK-nya saya lupa apa. Ya, CMK gitu misalkan. Tunggu sebentar. Oke, yuk kita lanjutkan. Nah, pemilihan warna ini krusial juga ya dalam desain infografis. Jadi kalian harus memilih warna sesuai dengan emasi warna. Nah, di sini selain ada beberapa versi sebenarnya dari psikologi warna ya. Ada banyak. Kalian boleh pakai acuan dari siapa gitu misalkan. Kalau si A mungkin seperti ini aturan apa namanya psikologis warnanya, tapi kalau dari si B lain lagi gitu. Jadi kalian boleh cari sendiri, kemudian dipilih yang bisa ditunjukkan di sini ya. Misalkan apa namanya putih abu-abu itu menunjukkan balance atau ketenangan gitu. Hijau itu tenang juga ya, peaceful, kemudian health atau kesehatan. Kemudian biru itu trust, kepercayaan, kemudian ada strength-nya. Kalau ungu itu katanya kreatif atau bijaksana ya katanya gitu kan ya. Kalau merah excitement atau uh, excited ya, apa namanya penasaran gitu mungkin bukan excited excited itu gimana namanya excited lah ya gitu. Kemudian atau percaya diri. Kemudian yang terakhir ada optimis dan untuk warna kuning. Nah, ini mungkin bisa dilakukan digunakan untuk dasar pemilihan warna infografis yang akan dibuat. Kemudian silakan gunakan grid ya untuk menunjukkan keseimbangan tata letak itu pentingnya. Ada gridnya, boleh dipakai karena akan bisa membuat rancangan kita lebih rapi. Nah, kemudian tata letak ini ada beberapa jenis tata letak ya yang bisa kita lihat. Kalau infografisnya tentang statistik, modelnya seperti yang kalian lihat di atas bagian kiri. Kemudian ada infografis informasional. Nah, ini bentuk-bentuk layoutingnya. Nanti kalau misalkan kalian ada salah satu di antaranya seperti ini, bisa kalian gunakan layout ini. Ya ada 8 layout yang mungkin disediakan, boleh dipakai sesuai dengan keperluannya. Nah, ada penggunaan icon dan simbol.
itu bisa dicari di beberapa website ya. Ada The Noun Project, Engage Freebies, Icon Finder, dan FreePic. Nah, penggunaan ilustrasi atau gambar. Nah, ini juga hanya memberikan rekomendasi dalam penggunaan beberapa ilustrasi, gambar, kemudian ada icon dan tipografi. Nah, ini contohnya ya, berbagai racun ada di rokok. Nah, asam astetik, asam astetik gitu ya, pembersih lantai. Oh, ternyata di rokok tuh ada pembersih lantainya ya. Kemudian ada naftalin, bola-bola pewangi pakaian. Kemudian ada sodium hidroksida, lain dan lain sebagainya. Ada banyak sekali ternyata berbagai racun yang ada di kandungan rokok. Ya mungkin tidak semua rokok, tapi mostly mungkin kandungannya seperti ini ya. Saya pun tidak terlalu paham dengan berbagai racun yang ada di rokok, tapi ini informasi yang bisa ditunjukkan untuk keabsahannya atau untuk validitasnya kalian bisa cek sendiri benar nggak kandungan ini ada atau tidak sebenarnya di rokok. Jangan ketika ada informasi jangan percaya begitu saja karena bisa jadi informasi yang diberikan adalah informasi hoax. Tapi yang diberikan di sini harusnya sih tidak karena didapatkan dari sumber-sumber apa namanya kesehatan ya, sumber-sumber website kesehatan seperti pemerintahan gitu ya. Oke, oh ternyata cukup singkat. Jadi itu penjelasan yang bisa saya berikan. Kemudian di sini nanti saya minta untuk minggu depan teman-teman mengumpulkan sebuah poster, tapi tenang saja itu dikerjakan secara berkelompok. Nah, yang saya ingin tahu, saya lihat di Zoom dulu ya, peserta di Zoom ini kan ada 74 mahasiswa ya. Total semuanya berapa? Mohon izin Bapak, totalnya ada 76. Hari ini ada yang izin 2 orang, Bapak. 76 ya. Oke, benar berarti ya. 76 itu kalau saya bagi 72 kan 8 berarti ya. 8 kali 9. Eh, mungkin saya akan bagi jadi 5 orang ya. 5 orang. Terakhir mungkin ada 6 orang satu kelompok. Nah, dari 5 orang 6 orang ini apa namanya? Tugasnya nggak susah. Pertemuan pertama bapaknya udah ngasih tugas. Mohon maaf ya karena ini eh, adalah infografik. Saya rasa nggak terlalu susah. Cuman yang susah itu nanti adalah kalian menentukan kalian mau buat apa. Topiknya tentang apa? Membuat poster ya, membuat poster tentang kesehatan atau infografis kesehatan. Jadi ada data statistiknya. Atau kalau misalkan tidak ada data statistik ya sudah seperti ini. Saya tunjukkan ulang. Untuk slide nanti mungkin saya berikan ke Korti dulu ya, nanti bisa disebarkan sebelum di e-learning. Sudah muncul slide-nya tadi yang tadi ya? Jadi sudah, Bapak. Kok lewat? Nah, jadi kan silakan buat infografis dengan salah satu tata layout yang ada di sini. Ada yang statistik, ada informasional, kronologi, proses, geografis, perbandingan, hierarki, dan kombinasi. Silakan. Nah, nanti kalian boleh membuatnya dalam bentuk, eh, kalau yang bisa Photoshop, bagus Photoshop ya. Tapi kalau yang nggak bisa pakai Photoshop, oke, silakan pakai Canva. Nah, tentu poster yang dibuat adalah poster tentang kesehatan. Kalau bisa ada informasi terbaru di bidang kesehatan yang isunya sedang trending, kalian ambil topik tersebut. Ya, usahakan topik antara kelompok kalian tidak ada yang sama. Nah, maka dari itu saya perlu bantuan Korti untuk mendata, boleh dibuat dalam bentuk eh, apa namanya? Boleh dibuat dalam bentuk Google Form ataupun Excel itu bisa. Kalau lebih bagus sih biar bisa di-share,
mengisinya silahkan nanti dibuat di Google. Google apa namanya spreadsheet ya. Google spreadsheet langsung bisa di-collab dengan teman-temannya, bisa mengisi di sana, asal jangan data temannya ditimpa. Nah, untuk Korti bisa nggak kira-kira bantu buatin itu? Mohon izin Bapak bisa, mungkin nanti ketua kelompoknya saja yang saya berikan akses. Mm-mm. Oke, boleh. Atau dibebasin aja. Cuman kalau mengizinkan ketua kelompoknya aja kan lumayan input input berapa akun ya. Nggak apa-apa dikasih aja temannya, dibebasin aja. Tapi nanti minta tolong yang mengisi hanya ketua kelompok aja ya gitu. Kan bisa. Kasihan kamu nanti ngasih permissionnya harus 15 orang gitu kan. Lumayan ya. Baik, Pak. Nah, silahkan dibuat dalam Google Spreadsheet. Topiknya langsung di sana, anggota kelompoknya siapa aja. Saya bebaskan, saya tidak akan tentukan kelompoknya. Karena saya yakin kalau kalian itu punya tim ya yang memang saya bisanya kerja di sini karena tempatnya dekat. Atau mungkin, oh saya bisa kerjanya sama teman ini karena kebetulan teman dekat. Nah, ya silakan, silakan ditentukan. Kemudian untuk posternya cukup satu saja per kelompok. Tidak perlu dijelaskan. Minggu depan saya minta untuk dikumpulkan. Nah, pengumpulannya bisa jadi di sebuah drive. Itu. Ya. Nah, mungkin kira-kira ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan untuk presensi. Mohon izin bertanya, Bapak, mengenai ukuran dan Ya. juga pixel dari posternya, apakah ada ketentuan ya? Enggak ada ya. Ukuran dari poster atau ininya nggak ada. Kalian tentukan sendiri. Mau kalian posting di mana? Kalau misalkan di Instagram kan sudah ada ketentuannya. Kalau misalkan di platform lain disesuaikan saja. Ya, jadi saya bebaskan agar tidak terlalu kaku. Sehingga kalau misalkan kaku kan nanti, waduh, saya nggak bisa nampilin informasi yang lebih banyak nih karena bapaknya minta cuman di Instagram gitu misalkan. Ya, silakan. Jadi lebih lebih hasilnya lebih lebih bervariasi jadinya. Jadi nggak matok nih temennya, biar nggak ngikut temen. Oh, temennya buat yang square, saya semuanya buat square, nggak variatif nanti. Ya, Mohon izin karena minggu bertanya depan, kembali, Bapak. ya, ya silakan. Apakah diperbolehkan dari 15 kelompok tersebut mengangkat tema yang sama seperti itu atau topik yang sama, namun isi posternya yang berbeda? Kalau bisa, ya ini kan top topik atau tema kan pasti sama ya. Topik tentang kesehatan, tema kesehatan ya. Cuman judulnya itu maksudnya dalam artian, misalkan satu sudah mengangkat topik tentang eh, tuberkulosis gitu ya. Satunya mungkin bisa buat tentang eh, boleh deh sama, cuman yang dibahas beda, paham kan ya? Satu penyakitnya, satu penyebabnya kan boleh, nggak masalah. Kalau itu bisa. Itu ya Dewayu ya. Baik, Bapak. Terima kasih. Ada lagi yang lain? Mohon izin, apabila rekan-rekan memiliki pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Pak Wahyu. Terima kasih. Sama satu lagi, untuk teman-teman yang hadir hari ini, karena saya tidak mendapatkan akses semua kelas, saya mohon adik-adik itu mengetik ya, mengetik nama, NIM dan kelas di kolom chat, tapi cuma jadi satu baris saja. Misalkan nama lengkap, underscore NIM, underscore kelas. Misalkan, Ayu Putu, ini soal nomor satu ya, bukan saya ada konflik of interest dengan ini, enggak ya, karena namanya paling atas di partisipan, jadi saya bilang Ayu Putu Gita Maheswari, underscore NIM-nya, NIM berapa, underscore Iki gitu misalkan, atau underscore D, cukup gitu saja. Ya, silakan diketik, dikirimkan di kolom chat sambil menunggu pertanyaan. Ya, silakan diketik ya. Eh, untuk Dewayu panggilannya siapa? Ivan, Fani, Dewayu atau siapa? Boleh dipanggil Fani, Bapak.
Fani, ya Fani nanti minta tolong. Ini kan hasil rekamannya nanti akan muncul chatnya ini ya. Ada video, ada rekaman pesan. Itu nanti saya minta rekaman pesannya untuk dikirim ke saya. Lewat WA saja cukup. Iya, Ya, Bapak. Terima kasih. oke. Ada pertanyaan lagi? Nggak ada ya. Saya rasa cukup karena ini topiknya sangat umum. Cuman barangkali nanti dalam pengerjaan itu kalian perhatikan tata letak, kemudian perhatikan fontnya, warnanya. Kalau kakak tingkat kalian dulu kan saya juga yang mengajar. Kebetulan mereka juga buat yang sama tapi waktunya lebih panjang. Sehingga saya minta untuk membuat dari sketsa, sketnya seperti apa, kesesuaian sketch dengan hasil. Jadi itu kelihatan. Nah, kalau ini kan saya minta langsung hasilnya ya. Jadi silakan dikerjakan dengan baik, perhatikan aturan-aturan yang ada di slide nanti saya kirimkan. Em, Tidak perlu dipresentasikan, nanti saya akan nilai berdasarkan komponen-komponen tersebut gitu. Ya, kalau memang tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Tapi diyakinkan ya semuanya sudah mengisi kolom chat ya. Nanti tiba-tiba ada yang Pak saya tadi ke kamar kecil gitu. Pak saya tadi ke belakang tiba-tiba nggak ada. Besoknya protes. Oh saya lupa untuk mengetikkan pesan di chat boxnya Pak. Jangan sampai kayak gitu ya. Kalau sudah selesai nanti dikirimkan udah fix ke saya. Jadi kalau ada yang protes setelah hal tersebut, saya tidak akan gubris. Ya, mohon maaf ya. Mohon maaf ya nanti biar tidak ada. Kan saya sudah tahu yang hadir cuma 74 orang, dua orangnya sudah melapor ke saya. Jadi pas 76. Ya. Nah, itu saja dari saya. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi, saya cukupkan sampai di sini dan selamat sore, selamat melanjutkan aktivitasnya. Selamat sore, Pak. Terima kasih banyak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih, Terima Bapak. kasih, Pak. Terima kasih, Pak.